Halo, kembali lagi di seri video pembahasan soal Psikotes 1 Polri bagian kecerdasan. Nah, ini adalah video yang ketiga dalam seri video ini dan kita akan membahas tentang deret angka. Oke, langsung saja, seperti apa pembahasannya, mari kita belajar bersama-sama. Teman-teman semua, sekedar mengingatkan bahwa ini adalah video yang ketiga. Di video yang pertama dan kedua sebelumnya saya sudah membahas beberapa materi, diantaranya ada sinonim dan antonim, lalu ada analogi. Nah, dua materi ini sudah saya bahas di dua video sebelumnya. Jika teman-teman ingin melihatnya, bisa mengklik tautan di pojok kanan atas berikut ini. Khusus dalam video kali ini, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah tentang deret angka. Lalu beberapa materi lain yang akan kita pelajari lagi nanti di video yang lain. Misalnya ada penalaran analogis, ada penalaran analitis, ada penalaran gambar. Oke, langsung saja kita mulai dari deret angka. Seperti apa? Mari kita mulai. Teman-teman semua, saya ingin memulai dengan membahas beberapa jenis deret. Yang pertama atau yang paling umum dulu, saya ingin menunjukkan, ini saya sebut sebagai deret yang rapi. Apa itu deret yang rapi? Urutannya itu jelas. Contoh, ini 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21, dan seterusnya. Kalau teman-teman lihat, ini urutannya dari yang terkecil 1 sampai yang ke terbesar. Ini termasuk menurut saya katakan sebagai deret yang rapi. Atau sebaliknya, dari 21 ke 1. Ini juga deret yang rapi, hanya urutannya terbalik. Kalau yang awal ini dari yang terkecil ke terbesar. Kalau yang ini dari terbesar ke terkecil. Lawan dari deret yang rapi itu ada deret yang tidak rapi. Contohnya seperti ini. Awalnya 12 lalu turun ke 7. Dari 7 naik lagi ke 9. Dari 9 naik ke 10. Tapi setelah itu turun lagi ke 6. Nah, ini contoh deret yang tidak rapi. Kenapa saya menunjukkan dua jenis deret ini di awal? Karena ini mungkin saja dapat kita gunakan ketika kita ingin menyelesaikan soal. Pada umumnya deret-deret yang rapi ini, contoh yang pertama dan kedua ini mudah dicari polanya. Jadi inti dari menyelesaikan soal deret angka adalah kita cari dulu polanya, lalu kita gunakan pola yang sudah kita dapatkan untuk menentukan angka berikutnya atau angka yang ditanyakan. Nah, kalau deretnya rapi, kita mudah untuk menentukan polanya. Tapi kalau deretnya tidak rapi, nah ini perlu beberapa teknik. Lebih khususnya perlu banyak latihan soal untuk dapat dengan mudah feelingnya untuk menemukan pola dari suatu deret, baik yang rapi maupun yang tidak rapi. Oleh karena itu, sebelum kita coba mengerjakan soal, kita coba lihat beberapa contoh pola dari deret-deret yang sering keluar di soal. Yang pertama, ini adanya deret, ada yang bernama deret satu larik tapi yang sederhana. Teman-teman, kalau untuk nama itu tidak perlu dihafal juga tidak apa-apa. Yang penting paham polanya. Kadang-kadang juga sering dibilang langgar satu. Kenapa? Karena polanya seperti ini. Misalnya deretnya itu 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya sampai 21. Untuk menentukan polanya, kita bisa langgar dari satu angka ke angka berikutnya. Kita melihat hubungan dari satu suku ke suku berikutnya. Contoh, di sini dari 1 ke 4, hubungannya apa? Dia ditambah 3. 4 ke 7, dia ditambah 3. Kalau teman-teman lihat, ini deret rapi ya. Ciri-cirinya deret rapi biasanya polanya sama. Ditambah 3 juga, ditambah 3 juga, dan seterusnya. Sehingga kalau pertanyaannya berapa setelah 21, maka ini tinggal ditambahkan 3 karena polanya sama ya. Maka hasilnya adalah 24. Gitu. Jadi untuk
deret yang sederhana, deret satu larik yang sederhana, polanya seperti ini. Jadi cuma dilanggar satu suku, terus kita lihat apakah ditambah 3 atau dikali 3 atau apa ya, pola-pola yang lain, hubungan-hubungan yang lain. Dan biasanya ini sering muncul untuk deret-deret yang rapi, dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil, terbesar ke terkecil. Kita lihat lagi deret yang lain, masih deret satu larik, tapi ada beberapa operasi. Misal kita lihat, kalau yang tadi operasinya cuma satu kan, cuma ditambahkan dengan 3. Kalau yang ini bagaimana? Kita lihat 18 ke 9 itu dibagi 2. Oke ya, ini termasuk deret yang tidak rapi ya. 18 turun ke 9, turun ke 3, naik lagi ke 8, turun ke 4, turun ke 2, naik lagi ke 7. Biasanya yang tidak rapi ini jarang sekali, polanya cuma satu operasi, biasanya ada banyak. Oke, yang pertama 18 ke 9 itu sudah dibagi 2. 9 ke 3, apa yang bisa kita ambil? Pertama, secara alamiah, pemikiran kita oke, dibagi 3 kalau begitu. Terus 3 ke 5, 3 ke 8 sorry, ini ditambah 5. Berikutnya 8 ke 4 dibagi 2. Oke, kalau kita kasih batas di sini, maka polanya harusnya berulang. Bagi 2, bagi 3, tambah 5, terus bagi 2, harusnya ke sini bagi 3 lagi ya. Bagi 3, tambah 5. Tapi apakah kita lihat? Betul. 8 dibagi 2, 4, betul. Tapi 4 dibagi 3 bukan 2. Hanya saja 2 ditambah 5 itu 7. Oke, masalahnya di mana? 9 ke 3 itu tidak hanya dibagi 3, tapi operasi lain misalnya adalah diakarkan. Ya. Diakarkan. Jadi 9 ditarik akarnya, akar dari 9 3. Apakah betul 4? Kalau begitu di sini 4, akar dari 4 2, betul ya? Betul ya. Sehingga polanya adalah dibagi 2, terus diambil akarnya ditambah 5. Ini dibagi 2, diambil akarnya ditambah 5. Maka berikutnya adalah polanya berulang dari dibagi 2. 7 dibagi 2, hasilnya adalah 3,5. Jadi itu ya, jadi deret satu larik yang sederhana sama seperti contoh sebelumnya, cuma ditambah 333 atau ditambah angka berapapun atau operasi selain penjumlahan tapi sama. Sedangkan ada juga deret satu larik yang operasinya lebih dari satu, seperti ini. Contoh yang lain kita lihat lagi, ada deret satu larik yang berulang. Contoh berulangnya seperti apa? Dari 4, kita lihat ya, dari 4 ke 8, ini bisa dikali 2. Selanjutnya, kita tidak mulai dari 8, tapi ciri-ciri deret satu larik ini dia tetap dimulai dari 4 lagi. Biasanya kan dari 4 ke 8, terus 8 ke 20. Nah, kalau deret satu larik yang berulang, dia dari 4 ke 8 dikali 2, berikutnya 4 ke 20. 4 ke 20. Ini dikali 5. Maka selanjutnya startnya dari 6 lagi. Dari sini. 6 ke 12, oke, dikali 2 sama ya. Berarti yang titik-titik ini sama dengan polanya sebelumnya. Dikalikan dengan 5 juga. Sehingga hasilnya 30. Nah, ini contoh deret satu larik yang berulang. Gitu ya. Kita lihat lagi. Ada deret 2 larik. Kalau tadi deret satu larik, ya cuma lihat dari satu suku ke suku yang lain, langgar satu-satu suku. Kalau deret 2 larik berarti ada 2. Contoh, 12 bukan ke 7, tapi langsung ke 9. 12 ke 9 itu hubungannya apa? Kurang 3. Terus 9 ke 6 hubungannya apa? Kurang 3. Sama ya. 6 ke 9 hubungannya juga sama, kurang 3. Maka yang ini
juga akan kurang 3, hasilnya adalah 0. Oke. Hubungan-hubungan yang lain juga pasti sama. 7 ke 10 tambah 3. 10 ke 13 tambah 3. 13 ke 16 juga tambah 3. Maka kalau ditanya berikutnya lagi, tinggal ditambah 3 lagi. 18 berarti. Oke, itu untuk contoh deret 2 larik. Kalau deret 3 larik bagaimana? Ya sama. Sama seperti tadi. Cuma dia langgarnya 3 berarti sekarang. Kalau 1 larik berarti 19 ke 22, 2 larik berarti 19 ke 23, 3 larik berarti 19 ke 23 yang di sini. Jadi 23-nya ada 2 ya, 23 yang ini. 19 ke 23 hubungannya apa? Tambah 4 ya. Terus 23 lompat 3 lagi berarti ke sini kan. 23 ke 27 tambah 4 juga. Maka yang ditanyakan ini juga kan tambah 4. 27 ditambah 2 tambah 4 31. Oke, itu untuk deret 3 larik. Berikutnya materi apa lagi? Nah, ini salah satu yang penting juga. Salah satu strategi yang saya sukai juga lah dalam mengerjakan deret. Kadang-kadang ada beberapa jenis deret yang kita bisa menggunakan strategi blocking. Strategi blocking itu maksudnya apa? Maksudnya kita bisa membagi satu deret bilangan ini menjadi beberapa blok. Contoh, saya mau bagi satu deret ini menjadi satu blok yang isinya 2 angka. Jadi kalau saya tandai, sebentar, blok pertama 2 angka ini 1 dan 3, berarti blok kedua 2 dan 6, blok ketiga 4 dan 9, blok 4 dan 12, blok keempat adalah 9 dan titik-titik. 23 ini di blok berikutnya. Setelah dibagi blok seperti ini akan mempermudah kita untuk melihat hubungannya. Kita cukup untuk melihat hubungan 2 angka di dalam satu blok itu, misalnya 1 dan 3. Hubungannya apa? Ya dikali 3, 1 dikali 3, 3. 2 dan 6, 2 dikali 3, 6. 4 dan 12, 4 dikali 3, 12. Maka yang ini, di sini, blok yang ini, hubungannya juga pasti akan sama. 9 dikali 3, 9 kali 3, 27. Kita dapat yang ini. 23 di sini cuma pengecoh saja. Nah, itu contoh bagaimana kita menggunakan strategi blocking untuk menyelesaikan beberapa soal deret yang dapat diselesaikan dengan strategi blocking. Oke, itu beberapa materi di awal. Tentunya teman-teman tidak perlu menghafal ya jenis-jenis deret itu. Cukup dilihat saja polanya, terus diaplikasikan ketika mengerjakan soal sehingga lebih diingat. Mari sekarang kita coba untuk latihan beberapa soal deret angka. Ayo, mari kita mulai dari nomor yang pertama. Deretnya tuh seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, 56, 42 dan seterusnya. Lalu yang ditanyakan adalah 2 angka di dalam deret ini. Jawabannya apa? Silakan kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya lalu dikerjakan. Kalau sudah, kita coba bahas. Pertama-tama saya mulai dari jenis deretnya. Ini deret yang tidak rapi. 56 turun ke 42, lalu naik lagi, turun, naik lagi dan seterusnya. Oleh karena itu, kemungkinan kecil ini polanya adalah pola yang sederhana. Saya coba mulai dari deret 2 larik ya. Dari 56 berarti saya langsung ke 68. 56 ke 68 hubungannya apa? Ini ditambah 12. Berikutnya 68 ke 80 ini juga ditambah 12. Selanjutnya 80 ke 92 ini ditambah 12 juga, benar ya. Maka titik-titik yang di sini ini juga ditambah 12. 92 ditambah 12 berarti 104. Kita lihat di pilihan jawabannya ada C dengan D yang 104 ya. Berarti A, B dengan E sudah kita coret. Sekarang tinggal C dan D. Dengan cara yang sama, titik-titik yang sisanya kita dapat dengan metode larik 2 juga ya. 42 ke 55 itu ditambah berapa? Ditambah
13. 55 ke 68 juga ditambah 13, maka berikutnya 68 ke titik-titik yang ditanyakan juga ditambahkan 13. Ya, sehingga sama dengan 81. 68 ditambah 13 sama dengan 81. Sehingga jawabannya yang D. Oke, itu untuk nomor yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Selanjutnya mari kita coba nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua seperti ini. Ini angkanya negatif ya. Teman-teman harus ingat tentang perkalian bilangan bulat. Ingat kalau negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya positif. Positif dikalikan dengan negatif itu hasilnya negatif. Sebaliknya juga negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Positif dikali positif ya positif ya. Nah ini perlu teman-teman ingat. Jangan sampai lupa. Karena kadang-kadang deret yang menggunakan bilangan bulat yang ada negatif-negatifnya itu kadang-kadang kita suka terkecoh dalam perkaliannya. Kalau teman-teman lihat ini juga termasuk deret yang dibilang rapih juga tidak karena nilainya positif negatif. Tapi justru itu polanya di situ. Mari kita lihat ya. Pertama, 5 ke negatif 10. Hubungannya apa? Kalau 5 dikalikan 2 saja hasilnya 10. Agar supaya negatif 10 maka dia harus dikalikan dengan negatif 2. Oke, berikutnya negatif 10 ke negatif 20. Kalau dikalikan negatif 2 hasilnya itu negatif 10 dikali negatif 2 itu hasilnya positif 20. Sedangkan yang kita minta di sini yang diberikan di soal kan negatif 20. Maka dikalikannya jangan dikalikan negatif 2 tapi dikalikan 2 saja. Gitu ya. Nah, dari sini kemungkinan polanya adalah apa? Kali negatif 2, kali positif 2, kali negatif 2, kali positif 2, dan seterusnya. Maka setelah ini polanya adalah kali negatif 2-nya. Negatif 2 dikali negatif 20 dikali negatif 2 hasilnya 40. Jawabannya yang C. Untuk memastikan lagi kita coba dengan pola yang sama berarti berikutnya akan dikali 2. 40 dikali 2 80 betul ya. Berikutnya dikali negatif 2 negatif 160. Dan seterusnya. Oke, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, silakan. Kalau teman-teman ingin mengerjakannya terlebih dahulu, bisa di pause videonya, lalu dikerjakan. Kalau sudah, mari kita lihat polanya seperti apa. Ini polanya naik turun juga ya, 3 naik 9 turun 8 dan seterusnya, sehingga kemungkinan kecil polanya itu pola yang sederhana. Minimal ada beberapa pola lah, ada 2 pola misalnya. Kita lihat dari 3 ke 9 apa sih hubungannya? Oh, hubungannya ini dikali 3. Lalu 9 ke 8 dikurangi 1. Kita lihat lagi 8 ke 24 dikali 3. 24 ke 22 dikurangi 2. Nah, dari sini kita bisa lihat yang sama itu kali 3-nya tetap sama. Yang berubah itu kurang 1 kurang 2, maka berikutnya kayaknya kurang 3. Sehingga 22 ke 66 tetap betul kali 3, maka berikutnya ini kurang 1 kurang 2, berikutnya kurang 3. 66 kurang 3 itu 63. Oke ya. Atau kalau teman-teman baru belajar dan bingung, ini bisa pakai strategi blocking yang di awal tadi. Kalau saya tulis lagi ini 3, 9, 8, 24, 22, 66. Ntar saya terlalu di ujung. Di sini saja. Ya, misalnya 3, 9, 8, 24, 22, 66. Yang berikut yang ditanyakan kan. Kalau kita buat blocking tadi dengan satu blok itu isinya 2 angka, berarti ini 3, 9,
824, 22 dengan 66. Di sini kita temukan polanya, hubungannya semua sama. Ini kali 3, ini kali 3, ini kali 3. Tapi yang ditanyakan kan di luar bloknya, maka kita lihat ujung blok dengan ujung blok. Di sini saya hapus saja pakai merah ya. Pakai kuning saja. 9 dengan 8 ini dikurangi 1 hubungannya. Terus 24 dengan 22 ini dikurangi 2. Maka yang di sini dikurangi berapa? Dikurangi 3. Jadi 66 dikurangi 3 adalah 63. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Kita coba lanjut di soal berikutnya lagi. Oke, soalnya seperti ini. 6, 5, 10, 7, 28, 23. Kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Polanya bagaimana? Silakan kalau teman-teman ingin mengerjakannya, silakan di pause videonya, lalu dikerjakan dulu. Ya, kalau sudah, teman-teman bisa coba dulu dengan larik 1, larik 2, larik 3. Apakah ketemu polanya atau tidak? Kalau tidak ketemu, baru kita coba pakai strategi blocking tadi. Ini sama nih. Misalnya saya buat satu blok, yang satu blok itu isinya 2 angka. Maka blok pertama 6 dengan 5, blok kedua 10 dengan 72. Ini blok ketiganya. Oke. Lalu hubungannya apa? Setelah ini hubungannya apa? Kita lihat ya. 6 ke 5 itu hubungannya dikurangi 1. 10 ke 7 hubungannya dikurangi 3. Oke. 28 ke 25 itu hubungannya dikurangi 5. Oh, ternyata polanya dikurangi bilangan ganjil 1, 3, 5. Maka di sini hubungannya harusnya dikurangi 7. Nah, tinggal kita lihat dari A, B, C, D, E itu bilangan berapa yang selisihnya sama dengan 7. Kalau mau di eliminasinya seperti itu. Atau ya sudah, kita lihat sekarang ujung-ujungnya. Sama seperti tadi ya, kita lihat ujung-ujungnya. Pertama, kita lihat ujung-ujungnya dari 5 dan 10, 7 dan 8, terus 23 dan selanjutnya. 5 dan 10 hubungannya apa? Dikali 2. 7 dan 8 dikali 4. 4 kali 7 28 ya. Maka 23 dan setelahnya itu dikali berapa? Kita lihat, kalau yang di atas itu dikurangi bilangan ganjil, yang di bawah ternyata dikalikan bilangan genap. Maka berikutnya 23 dikalikan dengan 6. 23 dikali 6 adalah 138. Jawabannya adalah yang E. Karena yang 138 cuma yang di E. 138 dikurangi 7, 131. Benar ya? Jadi jawabannya yang E. Jadi begitu ya teman-teman ya. Strategi blocking ini membantu kita untuk menemukan pola. Oke, satu nomor terakhir kita lihat. Nah, ini 8 dengan 8, 7, 14, 12 dan seterusnya. Saya kasih bocoran saja, ini kita pakai blocking juga lagi-lagi. 1 blocking 2 angka, 1 blocking 2 angka 7 dan 4 di sini dan di sini. Nah, ini lebih mudah lagi karena titik-titiknya itu di dalam blocking. Tinggal kita lihat hubungannya apa nih. 8 dengan 8 ini dikali 1 misalnya. 7 dengan 14 ini dikali 2. Kita lihat 33 dengan 132 ini dikali 4. Maka 12 dengan titik-titik ini dikali 1, 2 kali 3. 12 dikali 3, 36. Jawabannya yang D. Oke. Ini beberapa contoh soal untuk soal deret angka. Mudah-mudahan materi dan contoh soal tersebut dapat memberikan start awal teman-teman untuk belajar. Strateginya juga dapat menjadi suatu pengetahuan yang
bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk terus-terus latihan dan belajar agar terbiasa. Dan saya akan terus update video-video terbaru, jadi jangan lupa untuk menunggu video terbaru. Kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komen, sekaligus juga pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.